Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BMKG, jumpa lagi di podcast Temu Tamu, ngobrol santai tapi berilmu. Kali ini kita sudah memasuki episode keempat dan kali ini kita punya topik yang menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Karena berkaitan erat dengan event nasional atau bahkan berskala internasional seperti GP Mandalika, G20, KTT ASEAN, bahkan World Water Forum. Di balik suksesnya perhelatan acara tersebut, ternyata ada tim yang bekerja keras guna memastikan cuaca selalu dalam kondisi yang kondusif, sehingga acara berjalan dengan sukses. Hari ini kita akan membahas operasi modifikasi cuaca atau OMC. Hari ini sudah hadir narasumber di studio kami, yakni Bapak Tri Handoko Seto MSc atau panggilan akrabnya dengan Bapak Seto. Mari kita sambut Pak Seto. Terima kasih. Apa kabarnya Bapak? Baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Selamat datang Bapak di podcast kami. Ya. Nah baik Sobat BMKG, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu kita coba kenalan dulu ya Pak dengan Bapak, dengan profilnya kita spill sedikit nih profil Pak Seto seperti apa. Oke. Dr. Tri Handoko Seto. Wah, ternyata Bapak menempuh S2 dan S3 ini di Kyoto, Jepang ya, Pak? Begitulah kira-kira. Oke. Berarti Bapak pasti mungkin berbahasa Jepangnya ya, Pak? Ya, karena kan program bukan internasional ya. Jadi ya presentasi juga bahasa Jepang dan seterusnya. Keren. Oke. Baik. Nah, ini juga nih. Profilnya Pak Seto pernah meraih penghargaan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan langsung dari Presiden RI atas jasa Bapak dalam mengembangkan teknologi modifikasi cuaca untuk menanggulangi bencana hidrometeorologi tahun 2020. Lalu Bapak juga pernah meraih sebagai BPPT Engineer of the Year di tahun 2012-2013. Penghargaan dari Kepala BPPT atas dedikasi Bapak dalam menghasilkan karya teknologi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan beserta kiprah Bapak sebagai engineer dalam bidang meteorologi, modifikasi cuaca, dan pemanasan global. Gitu, wah berarti memang Pak Seto ini sudah mumpuni di bidang teknologi modifikasi cuaca ya Pak, nggak main-main profilnya Bapak ini. Oke, Pak, berarti kalau boleh saya tahu sebelumnya Bapak belum pernah tampil nih di podcast di BMKG? Ya, ini perdana nih tampil ini. Perdana ya Pak? Cukup surprise ya, ternyata luar biasa. Iya, oke. Perdana kali ini Bapak Seto bisa tampil di podcastnya Humas Temu Tamu. Oke Pak, biar tambah semangat kita. Podcast saya batu dulu. Iya, silakan Bapak. Podcast kita ini kan memang santai Pak. Ya, oke. Tapi tetap berilmu. Isinya tuh daging semua Pak. Nah, biar tambah semangat, saya mau ajak Bapak, kita lihat ke sini kameranya Pak. Nanti saya bilang podcast Temu Tamu, Bapak bilang ngobrol santai tapi berilmu. Gitu ya Pak. Siap Pak? Podcast Temu Tamu, ngobrol santai tapi berilmu. Tuh. Ramai banget Pak, di sini ada 245 orang Pak. Wah, di studio. Pantes banyak di pojok-pojokan ada semua. Orang nggak kelihatan. Oke, kita langsung Pak masuk ke topik yang menarik ini. Ya. Operasi modifikasi cuaca ini kan sedang marak-maraknya diperbincangkan gitu. Ya. Apalagi kemarin sukses dengan beberapa perhelatan event skala internasional ya Pak, termasuk World Water Forum. Ya. Ternyata nih bisa dibilang Bapak nih man behind the scene. Bapak dan tim Bapak ini adalah orang yang menyukseskan acara-acara tersebut karena untuk memastikan, betul Pak, kondisi cuaca selalu dalam keadaan kondusif. Betul, gitu ya Pak. Nah, boleh nggak Pak kita diceritakan dulu operasi modifikasi cuaca itu apa dan sejarahnya itu seperti apa Pak? Jadi gini ya, teman-teman sekalian, yang namanya operasi modifikasi cuaca itu adalah bagaimana manusia mengintervensi proses-proses yang ada dalam awan, gitu, sehingga awan berperilaku
sebagaimana yang dalam tanda petik mendukung apa yang kita inginkan, gitu ya. Oleh karenanya ada teknologi untuk menambah curah hujan. Dulu kita belajar dari Thailand, ya, karena Raja Thailand itu expertnya, Raja Bhumipol. Tahun 78-an. Kemudian masuk ke Indonesia, saya masuk BPPT waktu itu, saya lihat ini kok teman-teman di kantor ini, kalau musim transisi saja bekerja, begitu musim hujan deras pada istirahat, musim kemarau pada istirahat. Ya, akhirnya saya berupaya, terutama setelah pulang kuliah ya dari Jepang, bagaimana biar teman-teman nggak nganggur, gitu betul, ya. Pak. Jadi selain menambah curah hujan, kita studi, kita riset dan sebagainya. Oh ternyata bisa juga mengurangi curah hujan. Diketahui Gitu ya. seperti itu ya, Pak. Ketemulah ilmunya mengurangi curah hujan sehingga kita bekerja sepanjang tahun. Ketika banyak kejadian banjir, kita berupaya agar awalnya tidak mengakibatkan banjir. Dan bahkan sekarang teman-teman dari Thailand belajar ke kita, gitu ya, tentang bagaimana mengurangi hujan. Jadi modifikasi cuaca itu adalah upaya manusia, ya, supaya alam menjadi lebih bersahabat, tentu dengan berbasis ilmu pengetahuan. Gitu. Pengetahuan dan ada datanya ya. Ya jelas, datanya harus jelas, alatnya jelas, bahannya jelas, sehingga semua bisa kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Oke. Gitu. Latar belakang hadirnya kedeputian ini sendiri Pak di BMKG dan kenapa akhirnya di bawah BMKG? Wah, Bapak mungkin bisa lebih ceritakan ini Pak. Seru ini ceritanya ini. Jadi dulu kan di BPPT ya, setingkat eselon 2. BPPT lebur ke BRIN, maka hilang itu unit kerja eselon 2-nya itu, jadi lab saja. Pas tahun 2022 ada perhelatan yang sangat besar, KTT G20 ya. Akan digelar acara gala dinner outdoor ya, di Garuda Wisnu Kencana. Itu puncak musim hujan di sana, di Bali. Wah, pas Presiden melihat persiapan hujan deras, langsung Presiden stres. Kalau sampai nanti ini hujan deras waktu perhelatan gala dinner, maka bubarlah acara ini. Acara yang sudah menghabiskan uang tidak besar, tidak kecil, itu bisa berantakan gara-gara itu. Akhirnya direncanakan operasi modifikasi cuaca. Dipanggil teman-teman dari BRIN nih, pleno. Kemudian Pak Luhut kurang puas dengan rencana BRIN. Saya waktu itu masih di Kementerian Agama. Oh baik. Lalu saya ditelepon Ibu Kepala BMKG, Pak Menteri PUPR, bisa nggak bantu kami ini untuk mendesain yang lebih wah ini supaya dipastikan tidak akan hujan waktu. Memastikan kondusif ya Pak. Ya betul. Saat gala dinner itu. Ya dengan kemampuan pengalaman saya yang cukup lama, saat desain yang memang megah gitu acaranya gitu. Teknologinya sangat masif, ternyata kita berhasil. Kita gunakan 4 pesawat terbang di sana, kita buat 2 posko, lalu berhasil, acara sukses. Nah lalu Pak Menko Marves panggil saya, Seto, ini kayaknya kita perlu buat namanya Badan TMC ini, Badan Teknologi Modifikasi Cuaca. Ya, karena bikin rapat, Menko, para menteri dipanggil. Ternyata teman-teman dari Setnek bilang, maaf Pak Menko tidak bisa ini. Berdasarkan undang-undang MKG, modifikasi cuaca harus di bawah BMKG. Gitu. Awalnya mau di bawah Presiden. Jadi itu latar belakangnya ya Pak? Oh ya. Baik. Akhirnya di bawah BMKG, ya sudah kalau begitu ya eselon 1 di bawah BMKG. Maka kemudian jadilah sebuah unit kerja eselon 1, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca di BMKG. Ya karena dekat sekali dan by regulasi secara undang-undang memang harus begitu. Memang begitu ya Pak. Jadi dengan bidang BMKG di bidang meteorologi, jadi memang pas dengan, dengan dukungannya hadirnya. akan sangat kuat. Dukungan data, dukungan alat-alat observasi, tim dan sebagainya ke depan akan kita perkuat lagi. Sangat pas di BMKG. Betul. Untuk selanjutnya Pak, pada saat Bapak melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mendukung suksesnya kegiatan tersebut, pasti kan ada alat-alat atau instrumen yang digunakan. Nah, boleh nggak Pak kita diceritain tuh biar Sobat BMKG juga tahu? Iya, contoh yang di G20, 4 pesawat kita gunakan, ya, 3 Kasa, 1 CN295. Poskonya di Lombok dan Banyuwangi untuk mengamankan Bali. Semua data BMKG kita kerahkan, Ibu Kepala BMKG, Pak Deputi Meteo dan seluruh
jajaran BMKG bekerja 24 jam untuk memantau awan. Baik dengan data radar, dengan citra satelit, dengan pemantauan langsung, dengan seluruh observasi yang ada di lapangan, diinfokan ke posko. Jika kita lakukan kajian, awan ini kira-kira tumbuhnya di mana, dia bergerak kemana, masuk wilayah yang berbahaya atau tidak, pesawat kita terbangkan. Ya, jadi bahan semuanya bertonton kita tabur ke atmosfer, sehingga kita pastikan bahwa pada saat gala dinner di GWK tidak terjadi hujan sampai selesai. Pekerjaannya sangat besar. Sangat besar ya Pak, dan melibatkan banyak pihak tentunya. Tentu Pak. Dari BMKG, dari BRIN, dari PUPR, BNPB, dan banyak sekali semua ikut berkontribusi. Ini benar-benar tim yang berkolaborasi untuk bekerja keras sekali ya Pak, untuk memastikan kondisi cuacanya ini aman. Maka juga leadership jadi penting di situ ya. Betul. Karena dia memanage banyak lintas institusi gitu, nggak boleh telat sedikit, meleset sedikit jadi hujan, selesai kita gitu. Oke. Pak, untuk proses kerjanya sendiri pada saat kegiatan operasi modifikasi cuaca itu seperti apa Pak prosesnya? Oh, tentu pertama kita harus melihat prediksi, ya teman-teman dari Pusmet Publik, kita minta prediksinya, yang terus diupdate. Prediksi, setelah prediksi tentu monitoring. Ya. Oh benar ternyata ada awan mulai tumbuh di sana ini, sudah prediksi. Jadi perkiraan nanti akan ada hujan di mana. Ini pun kita gunakan kemarin waktu kita di IKN. Ya, bayangkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur IKN. Ya, IKN itu adalah daerah yang secara alamiah hujan sepanjang tahun. Sehingga kalau membangun infrastruktur, membangun bandara, membangun jalan tol itu sulit. Ya, kena hujan jadi bubur lagi, ya, bleber lagi gitu. Sehingga kita pastikan supaya tidak banyak hujan di sana, kita bekerja 24 jam. Kita juga gunakan 4 pesawat juga di sana. Prediksi, monitor, lalu eksekusi. Ya, eksekusi dengan perhitungan yang tepat dan cermat. Kapan harus segera jalan, bahannya berapa, jenis bahannya apa yang dibawa, di-deliver kemana, sehingga memastikan ya, tepat awan sasaran ya Pak. Betul, berperilaku seperti yang kita inginkan. Seperti kita inginkan ya, untuk memastikan ya. kondisi di wilayah tersebut tuh aman betul, gitu ya betul, Pak, untuk melakukan kegiatan. Baik, tadi Bapak sudah menceritakan proses kerjanya. Untuk bahan utamanya sendiri tadi Bapak bilang ada bertonton nih. Itu kalau saya nggak salah NaCl powder, betul ya Pak? Ya, NaCl powder itu sebenarnya bahan higroskopis. Bisa juga bahan lain, CaCl2, macam-macam. NaCl juga tergantung pada ukurannya. Jika ukurannya sangat halus, dia akan menghambat pertumbuhan awan. Jika ukuran yang di tengah-tengah, 2-5 mikron lah secara teknis itu, kecil sekali, itu dia akan menambah curah hujan. Di atas 10 mikron dia akan mempercepat curah hujan. Gitu. Jadi kalau ada awan tumbuh di sini nih, di laut nih, dia mau datang ke darat nih, kita nggak ingin ada hujan di darat karena takut banjir. Kita semai dengan garam yang ukuran di atas 10 mikron. Dia akan sebelum masuk sini dia akan jadi hujan duluan. Gitu. Kalau awannya sudah tumbuh di sini gimana? Kita gunakan bahan lain. Bisa garam yang sangat halus walaupun susah produksinya, supaya dia lambat, nggak segera jadi hujan, nanti kebawa angin hujan tempat lain. Atau kalau awannya masih kecil, bisa kita beri kapur tohor, bisa buyar juga itu awan itu. Jadi banyak sekali ini bahannya tergantung apa yang kita inginkan terhadap awan itu. Dan berdasarkan laporan tadi yang diterima ya Pak. Tapi yang paling banyak digunakan memang garam itu, NaCl powder ya. Ada alasannya Pak kenapa NaCl powder ini menjadi bahan utamanya? Pertama dia sangat higroskopis. Ya, dia mudah menyerap uap air, menyerap butir-butir awan gitu. Begitu kita masuk ke situ dia akan segera menyerap dan cepat jadi hujan. Kedua, dia mudah didapatkan. Ya, di seluruh pesisir Pulau Jawa ini petani garam banyak sekali. Ya, dan harganya murah. Jadi kita pilih itu. Ya, walaupun kita juga mengembangkan bahan-bahan yang lain ya untuk keperluan yang lainnya lagi nanti. Baik. Nah, ini Bapak nih saya lihat nih kayaknya udah mulai aus nih Pak. Nah, kita nih di podcast Temu Tamu juga ada satu lagi yang akan menemani. Biasanya kesini tuh pasti sekaligus bawa pertanyaan buat narasumber gitu. Jadi bukan hanya sekedar bawa minuman ya? Iya betul Pak. Kita panggil ya Pak, Mang Kage. Halo guys. Benar kata pepatah, tidak ada minum siang yang gratis rupanya. Jadi mau dikasih minum, dikasih pertanyaan pula ya. Terima kasih Mang Kage. Ya. Namanya boleh diminum kan ini kan? Silakan Bapak. Sudah
Udah banyak pertanyaan Jeras ini. Mang KG katanya punya pertanyaan yang udah disiapin buat narasumber kita. Pak Seto nih ahlinya loh di modifikasi cuaca. Nah, jadi coba bisa apa yang mau ditanyakan? Biar enak Mbak, nanyanya pakai pantun ya. Aduh, ngeri. Makan soto nggak pakai dimnya. Cakep. Yang jual bapak-bapak. Cakep. Pak Seto, Mang KG mau nanya. Asik. Emang garam OMC yang dipakai itu garam dapur ya, Pak? Oke. Garam dapur itu apa sih sebenarnya garam dapur itu? Garam dapur yang biasa dipakai sama ibu rumah tangga mungkin bapak yang di dapur. Garam yang ada di dapur. Ya itu kan NaCl juga itu ya. Jadi garam dapur itu NaCl. Biasanya ditambah yodium. Ya supaya nggak penyakit gondongan kalau zaman dulu kita masih kecil ya. Seperti itu Mang KG. Ya bahan dasarnya sama. Sama. NaCl. Tapi yang di dapur itu NaCl dikasih yodium biasanya dan zat-zat yang lain yang bergizi barangkali begitu. Kemudian ukurannya tidak penting di sana. Ya ada yang halus, ada yang garam kasar, garam grosok dan sebagainya. Ini bahannya sama. Kita ngambilnya sama-sama dari mungkin pantai utara Pulau Jawa, dari Cirebon, Indramayu, Gresik dan seterusnya. Tapi yang garam kita pakai itu prosesnya agak panjang itu. Garam yang kita pakai kita goreng dulu ya. Kalau garam dapur kayaknya enggak perlu, cukup digiling di ini selesai. Kita goreng dulu, kita giling. Goreng lagi, giling lagi. Kemudian tambah bahan anti caking supaya nggak gumpal. Ya, supaya tetap jadi tepung halus. Halus ya, Pak. Jadi bahan dasarnya sama, tapi bahan akhirnya tidak sama gitu ya. Ada sedikit perbedaan. Oke. Sama-sama NaCl. Sudah terjawab ya Mang KG. Oke ya. Pertanyaannya. Terima kasih Mang KG. Ya, kalau masak pakai garam dapur aja nggak usah pakai garam ini. Iya. Makasih Mang KG. Makasih Mang KG. Kayaknya ada lagi yang mau dikerjain deh, iya kan? Saya minum lagi boleh ya? Boleh, Pak. Silakan loh Pak. Saya izin pamit nih, Pak. Burung cendrawasih makan pepaya. Cakep. Terima kasih atas jawabannya. Makasih Mang KG. Gitu Pak. Jadi Mang KG itu memang hobinya tuh bikin pantun Pak. Iya. Gitu. Harusnya saya jawab dengan pantun juga iya. itu. Oke. Aura kasih gemar bertanya. Cakep. Terima kasih atas sajian tehnya. Ya. Gitu. Siap Pak. Oke, kembali lagi Pak. Tadi Bapak sempat cerita tentang operasi modifikasi cuaca di IKN itu berlangsung 24 jam nonstop. Karena melihat dari kondisi wilayah IKN itu sendiri yang selalu curah hujan terus-menerus. Boleh cerita nggak tuh Pak, seperti apa pada saat tim bekerja keras di IKN? Yang pasti melelahkan gitu ya. Saya ada di sana terus hampir 2 bulan itu. Ya pulang ke Jakarta sehari sebentar balik lagi. Namanya kerja 24 jam, tentu kru kita juga harus ada shiftnya ya, gantian. Shift siang, shift malam. Tapi saya tidak boleh, nggak ada shiftnya nih, saya kan 1 orang nih ya. Jadi kalau saya tuh kalau malam itu pakai alarm jam 12, jam 2, jam 4, jam 6. Kalau ketiduran sebelum jam 12, saya jam 12 bangun, cek data, kasih instruksi, semua jalan tidur. Merem sebentar, alarm jam 2. Begitu terus, merem sebentar jam 4, dan seterusnya. Jadi 2 bulan badan lumayan remuk juga sebenarnya. Dan tim bekerja luar biasa, kemudian bayangkan terbang 24 jam ya, dengan cukup banyak pesawat. Ada yang di Samarinda, ada yang di Balikpapan poskonya. Jadi 24 jam kita mantau awan. Sekali kita lengah, pernah juga sih. Setelah 17 Agustus upacara kita sukses itu. Kita all out betul sukses. Lalu rupanya teman-teman euforia. Ketiduran jam 12 malam. Begitu saya bangun, kenapa sepi sekali ini grup kerja kita ini. Padahal awan banyak. Bener, ternyata ketiduran. Bobol lah jadi hujan. jadi tetap ada kendala juga yang ditemui ya Pak. Ada. Gitu. Ya karena kan juga ya selama 2 bulan ketiduran semalam ya saya maklumi lah gitu. Walaupun sebenarnya nggak boleh itu ya, tapi itulah dinamika kerja ya. Tapi secara umum semua berhasil dengan baik. Dan kemudian kemarin saya baru pulang dari Thailand ya. Saya promosikan tentang kerja OMC 24 jam. Mereka bengong semua. Gila Indonesia gitu.
kok bisa? Ini nggak bahaya nggak ini? Pertama kali kah ini Pak pertama di kali dunia di dunia untuk mengerjakan ini ya Pak pekerjaan OMC selama 24 jam. Jadi begitu saya sampaikan 24 jam operasi, pada bengong. Ya. Gila, pada tertarik. Kok bisa gini pilotnya gimana? Para pilotnya juga nanya yang di sana gini. Dan kita bisa berhasil dengan baik. Mereka mau belajar ya Pak dari kita ya, dengan berarti bisa dibilang ini pertama kali dan mungkin masih satu-satunya ya Pak operasi modifikasi cuaca yang dilakukan secara terus-menerus 24 jam selama 2 bulan ya Pak. Iya, baru pertama kali ini. Ya tentu ini karena kan tingkat kebutuhan. Ya, urgensinya besar, kemudian para pimpinan kita, ya para menteri, Bu Kepala Badan sangat support sehingga kita tertantang ya, dan akhirnya juga berhasil. Bisa berhasil sukses Pak. Lalu Pak, apa yang menjadi parameter Bapak untuk memutuskan melakukan OMC ini? Yang menjadi pertimbangan Bapak itu apa? Ya gini, jadi pertama tentu data. Ya, pertama data. Kalau ngisi waduk misalnya, waduknya masih mampu nampung air nggak? Pertama, kalau masih mampu, awannya ada nggak? Ada. Awannya tumbuh kapan? Tumbuh di mana? Ya, kemudian dengan data yang ada kita olah, tapi semua perlu namanya expert judgment. Teknologi ini sangat tidak terlalu eksak sesungguhnya. Datanya terus bergerak, ya. Awan nggak pernah diem, ya. Setiap tumbuh beda-beda, itu sehingga dibutuhkan expert judgment, sehingga pengalaman jam terbang itu menjadi penting. Nambah curah hujan kapan waktunya tepat, mengurangi curah hujan lebih kritis lagi. Ya, waktu-waktu kritisnya sangat berdekatan. Kita harus jeli betul menghitung. Ini awan ini nanti akan tumbuh di sana sehingga kita siapkan apa. Dia tumbuh di sana itu kira-kira kalau kita diamkan, awan itu buyar atau akan tumbuh. Kalau kira-kira buyar biarin aja, toh buyar sendiri. Persoalannya memperkirakan ini buyar atau akan jadi hujan itu kan tidak mudah. Sehingga ada pengalaman. Data radarnya seperti apa, perkembangannya seperti apa, data lingkungannya seperti apa. Semua kita perhitungkan, saya yakin ini akan masuk ke daerah target 2 jam lagi. Dia akan jadi hujan dan ini berbahaya. Oleh karena putuskan terbang. Jadi itu pertimbangannya Bapak ya untuk melakukan OMC di suatu wilayah ya Pak. Iya. Lalu seberapa efektif Pak untuk kegiatan OMC ini dalam mengatasi dampak resiko cuaca ekstrim? Iya, jadi ini teknologi ya. Ini bukan simsalabim, betul. Ya. Bukan pakai apa gitu, bukan. Jadi semuanya ada hitung-hitungannya. Ya, ada kalanya memang teknologi ini tidak berdaya. Misalnya ketika musim kemarau, kemudian Anda pengen hujan, ya, puncak musim kemarau pengen hujan, sulit. Meskipun kadangkala ada awan. Ketika ada awan kita bisa. Kalau tidak awan tidak bisa. Ya, untuk nambah hujan. Kalau untuk mengurangi curah hujan, Indonesia ini sebagai maritim kontinen, ya, benua maritim itu sangat sulit diprediksi, ya, sehingga kadang-kadang ya, prediksi kita meleset, bobol juga. Belum lagi kalau ada masalah-masalah teknis, gitu ya. Itu tentu efektivitasnya kemarin di IKN cukup tinggi, di atas 90% keberhasilannya. Di beberapa wilayah ngisi waduk-waduk di Pulau Jawa 43 waduk kita berhasil juga sekitar 90% untuk mengisi waduk-waduk itu. Jadi secara umum rata-rata tingkat keberhasilannya di angka 90%. Ya, berarti sangat efektif dong ya Pak. Berarti bisa dibilang kegiatan operasi modifikasi cuaca ini sangat efektif dalam berbagai kebutuhan yang melihat urgensi tadi itu ya Pak? Ya, sepanjang memang kita merencanakannya dengan baik, menyiapkannya dengan baik, dan mengeksekusinya juga dengan baik. Oke, dalam hal mitigasi bencana atau pasca bencana, seperti apa Pak peran OMC ini Pak? Sebenarnya kehadiran Deputi Bidang Modifikasi Cuaca di BMKG itu lebih kepada fokusnya ya. Pertama untuk mengurangi tingkat bahaya hidrometeorologi. Kalau bisa mencegah, sebenarnya kita akan fokus mencegah. Jadi ini menjadi aksi dini. Jadi WMO itu early warning itu harus dilanjutkan dengan aksi dini, gitu ya. Early action ya Pak. Early action, gitu. Jadi early warning lanjut early action. Nah, modifikasi cuaca menjadi salah satu cara untuk early action. Kalau sudah diprediksi nanti Jakarta akan banjir misalnya, ya kita harus early action.
dengan catatan kita punya perlengkapan infrastruktur, ya, kemudian ya kelengkapan yang lainnya, lalu ada anggarannya, kemudian kita akan merencanakan dengan baik dan mudah-mudahan bisa mencegah, karena mencegah jauh lebih. Nah, daripada menanggulangi ya Pak. Betul. Jadi kita harapannya kita bisa mencegah. Kalau menanggulangi kan sudah kejadian. Iya, betul. Ya biasanya kalau sudah kejadian memang kemudian anggaran bisa muncul dari sana sini. Tetapi kita berharap bisa mencegah terjadinya bencana hidrometeorologi. Baik. Berarti memang peran OMC ini sangat krusial ya Pak dalam di part untuk early action tadi itu yang Bapak bilang. Betul. Oke. Luas area yang bisa dicakup oleh OMC ini seberapa luas sih Pak? Nah, itu tergantung pada daya jelajah pesawat, gitu ya. Kemarin kita misalnya mengamankan satu lokasi di IKN, itu terbangnya sampai ke arah mendekati Sulawesi. Ya, area kerjanya tentu luas. Biasanya sih di angka sekitar radius 100 nautical mile lah ya. Untuk kemudian membasahi lahan gambut mencegah terjadinya bencana kebakaran hutan, ini kan sering terjadi ini tiap tahun. Ya, satu provinsi itu bisa kita cover dengan 1-2 pesawat. Oh, berarti luas juga ya Pak? Luas. Iya, cakupannya. Secara luasan juga sangat luas, jadi efektif memang. Memang sangat efektif. Oke. Baik Pak, Sobat BMKG ini pengen tahu, ini kan teknologi pasti asumsinya adalah wah ini harus alat-alat yang mahal. Ya. Tapi ada nggak sih Pak metode OMC yang sederhana yang mungkin nih bisa dicoba sama Sobat BMKG di rumah? Kalau memang ada, seperti apa Pak metode OMC yang sederhana nih? Ada, jadi memang yang paling efektif ya, jangkauannya juga luas adalah pesawat terbang. Ya, tapi kita juga mengembangkan teknologi-teknologi yang lebih murah. Kita misalnya saat ini sudah melaksanakan itu di Sulawesi, di Jawa Barat, Jawa Timur, itu pakai menara. Kita bangun menara di pinggiran waduk-waduk itu, di pegunungan kita bangun menara, lalu bahannya kita tarik ke atas, kita bakar di atas. Ya, itu bisa. Ya, dan sekarang itu menjadi alternatif yang jauh lebih murah. Ya, mungkin harganya bisa sepertiga seperempat. Ke depan para pengelola waduk itu kita harapkan bisa melaksanakan sendiri dengan supervisi BMKG tentu saja. Ada lagi juga pakai drone. Sekarang sudah mulai marak, ya kan lebih murah ya pakai drone. Betul. Ya, kecil diterbangkan gitu. Itu bisa. Jadi teknologinya sudah mulai banyak dan itu dunia juga banyak belajar dari kita tentang ekspansi mode itu ya. Itu membanggakan lah buat kita karena kemarin di level ASEAN kita juga banyak dimintai supervisi lah bagaimana membangun, karena negara-negara juga tidak semuanya punya duit, banyak negara-negara kecil, ada Kamboja, ada ya Bangladesh gitu ya, mereka merasa terlalu mahal nih kalau pakai pesawat ini. Negara kami kecil, kebutuhan kami tidak sebesar itu, kita kasih alternatif. Bapak berikan ada metode yang lebih mudah, lebih terjangkau gitu ya lebih Pak? Lebih terjangkau, lebih mudah dilakukan, lebih murah, ya tentu ya efektivitasnya lebih rendah dari pesawat, tapi itu kan konsekuensi. Betul. Oke Pak, untuk kendala atau tantangan baik teknis maupun non teknis yang ditemui Bapak dan tim selama melakukan OMC ini apa aja tuh Pak? Ya kalau kendala banyak ya. Jadi kalau kendala masalah biasanya itu ada situasi yang cukup menyulitkan kita, yaitu misalnya untuk ngisi waduk memang benar-benar kering, ya nggak ada awan, dan itu susah. Awannya sedikit maka hasilnya juga sedikit. Untuk nambah hujan membasahi lahan gambut juga kendalanya, kalau sudah kadang-kadang kita terlewat sudah terjadi kebakaran besar, asap karhutla itu mengganggu pertumbuhan awan. Jadi menyulitkan. Itu kendala yang substantif. Kendala-kendala lain, pesawat terbang ini kalau terbang kan ada yang mengatur ya. Betul Pak. Tuh, jadi pas kita mau terbang, ternyata misalnya visibility buruk, rendah, nggak bisa terbang. Pas kita mau terbang ada notam VVIP, ya kita terhambat lagi. Nah situ seringkali menjadi kendala. Kemudian dari sisi SDM kita sudah sebenarnya oke, alat-alat kita juga, alat utama kita rasanya sudah cukup baik, ya hampir tidak menjadi kendala berarti. Tapi kendala-kendala yang saya sampaikan tadi itu seringkali ikut berpengaruh pada hasil akhirnya. Baik.
Berarti tetap ada kendala teknis Ya, ataupun non teknis, tapi sejauh ini semua masih bisa teratasi ya Pak? Ya masih. Ya tentu kalau tingkatnya sangat urgent gitu, bahkan waktu di G20 di Bali, saya bilang ke Pak Menko Pak Luhut, Pak saya tidak mau nanti kalau pesawat saya mau terbang, ada notam VVIP misalnya presiden mana datang, saya nggak mau saya. Mau yang datang presiden manapun, kalau awannya sudah berbahaya, pesawat saya harus terbang supaya mengamankan itu. Kan tergantung tingkat urgensi acara. Betul Jadi Pak. itu bisa didiskusikan. Bisa didiskusikan ya Pak. Oke Pak, sekarang kita ada masuk lagi ke pertanyaan bukan dari saya sekarang Pak. Oke. Dari netizen, dari Sobat BMKG Ya. yang sudah kita buka untuk memberikan pertanyaan dan sudah kita pilih beberapa pertanyaan. Oke. Di Sobat Bertanya, BMKG menjawab Ya. gitu. Nah kita akan lihat pertanyaan-pertanyaan yang sudah dipilih di sini ya Pak. Gitu. Oke, pertanyaan pertama dari Wahyu Cahayu Wardana. Kak, itu kan pakai garam ya buat modifikasi cuaca. Nanti air hujannya bakal jadi asin gak sih? Nah, gimana tuh Pak? Ya, kalau garamnya 1 sendok, air hujannya 1 gelas tentu asin ya. Tapi garam yang kita tabur 1 ton itu bisa menghasilkan ratusan ribu meter kubik air sampai jutaan meter kubik air. Sehingga ya kalau kemudian kita tarik ke dalam skala lebih kecil, barangkali ya 1 drum air kemudian kita kasih sebutir garam aja gitu ya. Jadi kita sejak tahun 90-an ya, dulu setiap ada kegiatan OMC itu, sebelum ada kegiatan itu semua air sungai, air hujan, air danau kita cek. Selama kegiatan kita cek lagi, setelah kegiatan kita cek lagi. Setelah kita teliti ternyata dari beberapa kali operasi, kesimpulannya tidak ada beda nyata ya antara sebelum, selama dan sesudah. Ya, semuanya masih sesuai dengan baku mutu air. So tidak ada masalah. Tidak mempengaruhi ya Pak? Enggak. Baik, pertanyaan yang kedua dari netizen nih Pak. Oke. Richaos, Min, saya bulan depan mau buat outdoor party. Bisa pakai jasa OMC BMKG nggak sih? Gimana tuh Pak? Kalau ada yang punya Kalau acara. Richaos ini Sultan Andara atau Yeah. apa gitu. Boleh ya, Pak. Hitungannya pasti masuk lah kalau itu. Okay. Tapi kalau sekelas saya itu ya nggak masuk hitungannya gitu ya. Mungkin bisa pakai metode yang tadi Bapak lebih sederhana itu ya Ya Pak? nanti bisa dihitung. Jadi kita pernah juga, saya waktu itu masih belum di BMKG ya, masih di luar gitu, punya perusahaan swasta kecil-kecilan. Itu pernah diminta oleh Bos Eiger. Ya, kan Sultan juga ya. Betul. Waktu beliau hajatan putrinya ya, karena outdoor mewah sekali, minta bisa nggak kita dibuat OMC gitu. Setelah kita cek dalam kadar tertentu ini bisa ini, pakai drone, pakai ini bisa, dan ini kita lakukan dan berhasil gitu. Dan Pak. Itu aman. Jadi tergantung tingkat ancamannya seperti apa. Maka metode yang paling cocok apa itu nanti akan bicara ke budget. Gitu ya. Jadi Richaos ya bolehlah boleh ya Pak. Disiapkan apa sedikit budget lah ya, mungkin ya bangsa 0,5 miliar 1 miliar untuk artinya biar lancar. Jadi memang ada biaya operasional yang dibutuhkan ya Pak ya, untuk melakukan OMC alat, ini. bahan, orang itu kan juga harus dihargai. Betul. Lanjut lagi nih Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Canber. Modifikasi cuaca menyalahi kuasa Tuhan gak sih? Nah ini dulu kami sering mendapatkan pertanyaan itu ya, karena kan ini maunya hujan kok jadi tidak hujan gitu ya. Pertama gini, kami sudah mengundang para tokoh, para alim ulama, para kiai untuk minta penjelasan gitu ya. Jadi karena dulu serius sekali masalahnya. Kalau kita di daerah yang cukup keras kan tantangannya besar ya. Seringkali dulu pernah beberapa kali gagal dilakukan karena mereka menolak gitu. Setelah akhirnya ya mau tidak mau secara institusi waktu itu kami konsultasi dengan ahlinya kan gitu. Pertama bahwa yang kita lakukan adalah upaya saintifik yang menggunakan akal budi kecerdasan yang diberikan Tuhan. Jadi Tuhan itu menurut beliau-beliau yang ahli memberikan kita kecerdasan, akal budi, ya, pikiran yang cerdas untuk menghasilkan teknologi untuk kemaslahatan umat manusia. Betul Pak. Dari satu sisi poin itu kita dapat. Kita telah melakukan upaya itu. Kedua, itu ya.
Beliau membandingkan begini, zaman dulu orang menanam itu tidak dipupuk, ya tidak dipupuk. Jadi tanaman jadi udah biar aja. Barangkali waktu itu ketika orang menciptakan pupuk, memupuk tanaman itu menyalahi kehendak Tuhan gitu. Tuhan sudah ingin tumbuhnya segitu, kenapa manusia mengintervensi? Jadi kira-kira kita melakukan intervensi, selama intervensi itu demi kebaikan, ya itu ya mudah-mudahan tidak pernah menyalahi lah. Karena itu tadi Tuhan berikan kita akal budi, pikiran supaya digunakan untuk mencerdaskan. Dan kita juga tidak tentu saja tidak mungkin lah kita itu menyalahi kuasa Tuhan, itu nggak mungkin ya. Kita semua berupaya sambil berdoa gitu ya. Jadi apa yang keberhasilan kita itu bukan semata-mata karena kemampuan kita. Karena kalau Tuhan berkehendak, ngubah arah angin itu segampang, sangat mungkin ya Pak. Iya, dan kita feel gitu ya. Oleh karenanya semakin kita mempelajari OMC, semakin kita sering melakukan OMC, itu semakin sadar bahwa betapa kecilnya kita manusia. Ya, benar-benar itu. Kita sudah hitung betul, kita sudah ini persiapkan gitu ya. Dulu pernah di Jakarta DKI itu, masih ada sedikit yang lolos gitu. Lalu saya tuh sedih waktu itu. Harusnya tadi itu nggak ada hujan sama sekali harusnya. Kalau saja kita terbang setengah jam sebelumnya, harusnya sama sekali nggak ada hujan. Lalu penasihat spiritual saya bilang begini, kalau tadi itu Anda berhasil 100%, mungkin Anda sombong. Jadi sedikit celah itulah yang mengingatkan Anda bahwa Anda bukan satu-satunya yang punya kewenangan itu, bahwa Anda hanya titik dari kekuasaan Tuhan. Betul, Pak. Begitulah teknologi begitu ini. Ya, Pak. Ya, betul. Sepertinya masih ada satu lagi nih Pak, pertanyaan. Nah ini Pak, aduh, dari Lufsya 6, BMKG merasa tersaingi nggak sama Mbak Rara? Monggo Pak. Sama sekali tidak lah ya. Ini kan BMKG ini lembaga yang besar gitu ya. Saya itu pernah dikontak orang yang mengatasnamakan sebagai Persatuan Pawang Hujan Indonesia gitu ya. Diminta untuk mendiklat mereka. Jadi banyak itu, Pak tolong dong dibikin diklat, training atau workshop apapun supaya kami para pawang hujan ini lebih efektif. Jadi Mbak Rara itu waktu ditanya di sebuah podcast, dia juga bilang kok, saya melihat data BMKG, melihat prediksi BMKG. Jadi pawang hujan juga tentu tidak punya kemampuan yang signifikan untuk mengubah awan gitu ya, tidak. Mereka juga tentu saja berusaha supaya mereka efektif, mereka harus belajar BMKG. Dan mereka pingin belajar BMKG. Saya yakin kalau nanti kita buka kursus pawang hujan banyak yang datang itu. Rame ya Pak. Bagaimana cara memprediksinya, bagaimana melihat datanya gitu ya, bagaimana mereka membuat gimmick sekalipun. Bisa jadi gimmick saja itu ya. Itu gimmick itu. Jadi kalau saya mau jadi pawang hujan itu rasanya bisa lebih manjur dari karena base ininya kita kan kuat ya. Betul. Pemahaman kita kuat. Sehingga tinggal saya bilang ya pura-pura melakukan apa maka nanti tidak akan hujan. Ya karena saya tahu model prediksi saya bilang nggak akan hujan gitu ya. Tapi kan mana yang orang yang tahu seperti itu gitu. Jadi ya ini kita anggap saja yang begitu-begitu tanpa merendahkan teman-teman itu ya sebagai orang timur kita menghargai. Tapi ya sebagai buat seru-seruan juga nggak ada masalah juga. Nggak masalah ya Pak. Masalah. Baik, sepertinya ini pertanyaan terakhir Pak dari netizen yang udah kita pilih. Nah karena Bapak sudah bersedia menjawab semua pertanyaan dari netizen, kita punya kado nih buat Bapak. Tapi nanti ngasih bukan saya, ada spesial Pak, maskotnya dari BMKG. Kita panggil ya Pak, Mego. Ini Pak Mego Pak, yang saya bilang tadi Pak, maskotnya, maskotnya BMKG. Nah, udah bawa sesuatu tuh Mego buat Bapak. Boleh dikasih langsung Mego? Aduh, terima kasih Mego. Makasih ya Mego udah mampir ke sini. Bye Mego. Bye. Iya, dia memang ajaib Pak Mego itu Pak. Iya. Nah, Bapak coba dibuka dulu. Tadi Mego ngasih apa nih buat Bapak? Oke, saya cek ya. Iya, boleh Pak. Saya jadi deg-degan ini, sama apa ini? Coba silakan Pak. Wow. Wah, ada apa tuh Pak? Biar sobat BMKG tahu. Ada sebuah buku. Ya. Judulnya, saya jadi inget ini. Apa tuh Pak? 101 puisi ya. anak negeri Jerebu.
Ada Ya. cerita apa Pak di balik buku ini? Coba. Ini zaman dulu waktu saya masih muda, sekarang udah nggak muda lagi, ya. Saya dulu tuh cukup aktif di dunia kebakaran hutan, gitu ya. Jadi saya ke gambut-gambut, datang ke Riau. Mudah-mudahan benar buku ini dimaksud gitu ya. Tapi Iya. mudah-mudahan benar. Kemudian saya main ke Unri di Riau. Di sana ada teman-teman juga aktivis karhutla, gambut. Kemudian mereka sedang bikin puisi Jerebu, anak negeri Jerebu. Jerebu itu debu kalau di asap debu asap Ya, gitu ya. asap. Lalu saya bilang, wah saya juga bisa kok bikin puisi kalau begitu. Nah, Oh, gitu. Iya, maka saya nyumbang kalau nggak salah 1 puisi. Boleh di situ. Bapak, kalau gitu dibaca buat Sobat BMKG Pak, puisinya Bapak. Nah, ini saya baru terima ini bukunya ya. Tuh ada 2 puisi ternyata. Wah tuh, itu sisi lain Pak Seton yang Iya, nggak diketahui iya. oleh Sobat BMKG. Judulnya pertama semoga. Sampai kapan kukira langit akan berawan, andai hadir rombongan awan. Ini kelabu, sampai jengah mungkin paru-paru. Apa selalu hadir untuk menutup biru. Bermain laku tak sengaja, mana tahu memang itu petanya. Bagi sebagian mereka, semoga bukan pertiwi murka. Lain sisi, yang berakal, yang berhati, sambil mengernyitkan dahi, ramai mereka pasang aksi. Semoga biru langit tak lagi berawan, hadirlah harapan, lagi senyuman. Iya, Pak Seto ternyata karya puisi Bapak ya. Iya. Kita nggak sangka loh Pak. Saya ternyata ada ini puisi-puisi ya lumayan lah ya tentang Jerebu ini. Masih ingat tapi kan Bapak menulis ini? Ya setelah lihat tadi baru ingat ini. Oke. Oh, tapi mudahan buku ternyata benar. Betul ya. Saya lupa apakah saya punya buku ini atau tidak. Oke, Bapak Iya. kayaknya di bawahnya ada satu lagi tuh Pak. Oh, Oke, ini apa ini? Apa coba Pak? Ini apa ini? Kalau saya sih bisa lihat dari sini, tapi Sobat BMKG nggak bisa lihat. Mungkin Bapak boleh arahin ke ini Pak. Ya, ada begini. Oh, oke loh. sudah, sudah ada di ya. monitornya. Oke. Ini ceritanya apa Pak? Biar Sobat BMKG tahu. Sebentar, ini tadi saya tidak tahu mana saya gitu ya. Ini maksudnya apa? Dan ini di mana? Saya nggak tahu gitu. Bapak lupa? Lupa. Oke. Saya jadi tahu mana saya gara-gara lihat yang kuning itu, yang cowok yang kuning yang Oke. cungkring itu. Ternyata ini temen kuliah saya satu kelas itu. Itu artinya foto ini diambil waktu saya masih kuliah S1 di Brawijaya. Oh, baik. Dan saya yang ternyata melihat gelagat ini, maka yang paling mungkin saya adalah yang paling kanan. Ya, Yang baju biru ya Pak? Iya, yang Oke. paling kurus dan sedikit berkumis zaman dulu. Kemudian dipertebal. Oke, jadi ini sebelum pentas kah atau Iya, apa? jadi dulu ada lomba tari tingkat universitas, gitu ya. Saya waktu itu mewakili Fakultas MIPA, Ya. ikut nari. Ya karena kebetulan saya itu dari kecil itu penari, gitu ya. Oh, oke. Jadi Jadi Sobat penari. BMKG baru tahu nih Pak Seto punya Mm-mm. sisi Saya seninya Waktu juga. SD itu pernah nari di Orang Hajatan itu. Oh, baik. Nari tari-tarian Banyuwangi lah ya, Iya, iya. tari Padang Bulan macam-macam. Kalau kebetulan ini juga tarinya kebetulan tari Banyuwangi. Iya. Tari judulnya kalau nggak salah namanya Kundaran. Kundaran itu kuntulan kalau bahasa Jawanya. Pakai hadrah itu. Ya, kuntulan. Ya, saya jadi ingat ya betapa kurusnya saya waktu itu. Nostalgia ya Pak. Ya, Iya, ya. saya jadi ingat. Iya ini. ya. Oke, jadi ini Sobat BMKG perdana di podcast temu-tamu Humas. Pak Seto bukan hanya hadir di sini membahas tentang operasi modifikasi cuaca, tapi juga kita jadi tahu Pak Seto ini punya hobi puisi juga, Iya. seni tari juga. Bapak sudah hobi dari dulu ya Pak? Iya. Oke, baik. Nah Pak, sebelum mengakhiri obrolan santai kita hari ini, saya masih punya pertanyaan terakhir. Ya. Tapi sebenarnya ini lebih kayak harapan Bapak untuk OMC di masa depan dengan pemerintahan atau kabinet yang baru ini. Boleh Pak? Ya. Jadi di kabinet sebelumnya kita didukung habis-habisan ya OMC ini. Tentu saya berharap di kabinet ke depan karena gini, walaupun kita ini sudah hebat dalam berbagai operasi, tapi kita masih lemah dalam riset.
ya, negara-negara lain itu selain punya kemampuan operasional, mereka justru kuatnya di riset. Ada laboratorium di pesawatnya, ada cloud chamber di daratnya, ada, semua lengkap. Jadi dengan masuknya kedeputian modifikasi di BMKG, saya yakin ini ya, dengan kolaborasi dengan para pimpinan BMKG, kita akan ya meyakinkan pemerintahan baru bahwa ini sangat bermanfaat, teknologi ini harus terus kita kembangkan dengan perkuatan riset juga, tidak hanya operasional, gitu ya. Karena prioritas pemerintahan sekarang kan pangan ya. Betul, ketahanan pangan, Pak. Di Thailand itu Departemen Modifikasi Cuaca punya 40 pesawat. Departemen Modifikasi Cuaca, pesawat risetnya ada 3, labnya banyak, pesawat operasionalnya ada 37. Jadi kekuatannya besar sekali. Hanya untuk pertanian. Mereka baru belajar untuk bencana baru tahun-tahun ini ke kita. Ya. Dengan berkaca itu, kalau ya kita didukung juga oleh pemerintahan baru, saya yakin program Presiden Pak Prabowo itu untuk swasembada pangan bukan sekedar isapan jempol, ya, karena kita akan mendukung seluruh lahan-lahan pertanian akan dan sedang dibangun. Ya, apa artinya lahan pertanian jika tidak ada airnya? Betul. Ya, tanaman kita kan masih butuh air. Ya, kalau tidak ada percuma. Maka kami siap mendukung. Ya, semoga semua bisa tercapai dengan baik. Jadi optimis ya Pak, nanti akan didukung penuh oleh pemerintahan yang baru ini ya Pak. Kita ini harus selalu optimis Mbak Gina. Betul. Baik Sobat BMKG, closing statement dan harapan Pak Seto tadi sekaligus juga menutup episode keempat podcast Temu Tamu kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga obrolan santai kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi Sobat BMKG semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya.